Saudara, sejak polisi membuka lagi penyelidikan kasus pembunuhan Vina, saksi-saksi yang tak pernah terlihat kini satu persatu muncul ke permukaan dan membuka fakta baru. Namun munculnya para saksi menimbulkan keraguan pada kesaksian seorang saksi kunci yakni Aep. Pasalnya, beberapa saksi justru memberikan keterangan yang bertolak belakang dari kesaksian Aep. Padahal, kesaksian Aep inilah yang dijadikan dasar oleh polisi menjerat para terpidana. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Vina dan Eki pada 27 Agustus 8 tahun silam? Kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru dengan hadirnya saksi kunci istimewa Liga Akbar yang dipanggil Polda Jawa Barat Selasa malam 4 Juni kemarin, saudara. Liga Akbar bukanlah sosok asing. Akbar merupakan teman korban Eki dan Vina. Ia mengaku dekat dengan Eki, bahkan pernah menginap di rumah Eki. Berbeda dengan Aep, Liga Akbar justru pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Mas udah kayak adik kakak dulu, kayak saudara, bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Ya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat nggak? Asmara dan geng motor, saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Dia lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Ya, di rumah. Di rumah. Awalnya saat 2016, keterangan Liga Akbar ini hampir mirip dengan keterangan Aep yang melihat penyerangan pada Vina dan Eki. Namun kuasa hukum Liga Akbar menyebut Liga Akbar secara resmi mencabut beberapa keterangan di polisi 2016 lalu. Alasannya saat itu Akbar diminta menandatangani BAP secara paksa oleh penyidik yang memeriksanya. Beberapa kesaksian yang dicabut diantaranya pernyataan soal ia bersama Eki dan Vina saat dikejar geng motor dan melihat keduanya dikejar dan dilempari batu oleh pelaku. Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. Waktu itu. Nah, cuman apa boleh buat? Ada sesuatu jadi dia menandatangani dan tidak paham kalau di pengadilan bisa dicabut. Ketidakpahaman lah, hal-hal yang sangat wajar lah, orang tidak tahu sehingga mengikuti apa yang alur di BAP. Sebagai saksi kunci, Aep mengaku Vina dan Eki melewati jalan Saladara tepat di depan SMP 11 Cirebon. Segerombolan geng motor melempari dan memepet Eki dan Vina di malam hari 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22 WIB, saudara. Aep melihat kejadian ini dari jarak kurang lebih 50 meter, tepatnya dari warung kopi dan fotokopi. Aep mengaku mengenali para pelaku dan DPO karena mereka kerap nongkrong di sebuah rumah di depan bengkel tempatnya bekerja. Aep bahkan memastikan sosok Peggy terlibat di dalamnya. Oke, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XDC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh, baru ketangkep. Tuh. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini? Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki membantah pernyataan Aep yang menyebut melihat ada warung tempat berkumpulnya anak-anak motor di depan tempat cucian mobil Aep bekerja pada tahun 2016. Menurut warga, saat malam lokasi sekitar pun sepi. Warungnya yang sebelah mana? Karena saya juga perokok aktif. Itu tuh kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Warungnya sampingnya SMP 11 katanya, di sampingnya. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung Deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi, Mas. Dan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dan juru kamera Andika Pratama mencoba menelusuri dan mengilustrasikan lokasi kesaksian Aep yang mengaku melihat jelas ciri-ciri motor milik rombolan geng motor yang mengejar Vina dan Eki. Berikut liputannya.
Pernyataan Aep yang mengaku melihat Vina dan Eki dikejar sekelompok orang dengan motor dari sebuah warung di dekat tempatnya bekerja menjadi awal penelusuran kami. Kami menelusuri warung yang dimaksud oleh Aep di sekitar Jalan Saladara, Cirebon. Melalui aplikasi Maps, kami membandingkan lokasi tersebut dengan keadaan di tahun 2015 hingga 2017. Dari penemuan kami, hanya ada warung fotokopi di samping tempat cuci mobil motor dan tak ditemukan warung kopi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pemilik warung di sekitar lokasi kesaksian Aep yang menyebutkan tak ada warung kopi yang berdekatan dengan warung fotokopi di tahun tersebut. Bahkan saat malam hari, daerah ini minim penerangan. Kalau warung kopi di sini di mana paling dekat? Nggak ada. Nggak ada. Ada juga di sana di dekat lampu merah itu yang punya Madura. Jauh. Jauh. Ada berapa meter ke sini? 200-300 meter? 200-an kalau nggak salah, dari sini lampu merah paling juga 200. 200 ya. Nggak jauh. Nah, kalau misalnya tuh kalau di sini warung-warungnya itu buka sampai jam berapa sih, Bu? Jam sore, nggak ada yang sampai malam. Untuk memastikan kesaksian Aep dan Deden, kami kembali melakukan penelusuran pada malam hari. Kita melihat ke sebelah sana, saudara. Kita lihat hanya ada satu penerangan, hanya ada satu lampu penerangan sana. Dan kalau misalnya kita melihat juga ke tahun 2016, memang penerangan hanya ada satu. Kalau misalnya kita melihat dengan mata telanjang, kita bakal bisa melihat ada motor di sebelah sana, ada orang di sebelah sana, namun kita tidak bisa melihat secara jelas bagaimana ciri-ciri motornya, bagaimana nomor plat motornya, dan juga siapakah orang yang ada di sana. Tapi dalam kesaksian Aep dan juga Deden, teman dari Aep ini menyebutkan bahwa dia bisa melihat secara jelas nomor kendaraan motor dan juga ciri-ciri motornya, serta bagaimana ciri-ciri orang yang ada di sana yang sejauh 50 meter dari tempat dia berdiri. Ya, keterangan Aep sebagai saksi kunci yang bertolak belakang dengan saksi lain, bahkan berbeda dengan fakta di lapangan, memunculkan keraguan. Apakah kronologi versi Aep yang menjadi dasar polisi menjerat para terpidana benar-benar terjadi? Mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji menyebut kesaksian Aep ini tak bisa dipercaya begitu saja, lantaran banyak kejanggalan. Menurut Susno, hal ini justru akan berbahaya jika polisi menggunakan keterangan Aep begitu saja tanpa analisis lebih lanjut. Yang namanya Aep melihat malam kejadian jam 10 malam, jarak 100 meter, tidak kenal dengan yang namanya Peggy, tapi tahu wajahnya Peggy. Dari segi peristiwa dan apa yang diucapkan, dan apalagi malam itu gelap dan hujan, sudah pasti Aep ini bohong. Ini bahaya sekali kalau berkas yang maju ke pengadilan, yang disidangkan, yang diputus sampai dengan hukuman seumur hidup adalah berkas berdasarkan rekonstruksi cara berpikirnya Aep. Polri pun menyatakan membuka diri jika ada bukti dan laporan baru dari masyarakat. Bahkan Polda Jabar membuka layanan hotline untuk penanganan kasus Eki dan juga Vina. Polri juga masih membuka kesempatan jika ada laporan masyarakat terkait dua nama yang pernah disebut sebagai DPO dengan disertai alat bukti sebagai penunjang proses penyidikan. Ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Ya, dengan kemunculan saksi-saksi baru, harapannya benang khusus kasus pembunuhan Vina selama 8 tahun dapat segera terurai. Dan fakta-fakta yang dulu tersamarkan dapat terungkap secara transparan untuk keadilan bagi keluarga korban. Saudara, usai jeda informasi berikutnya, polisi menetapkan 4 orang tersangka dan 1 DPO dalam kasus ART lompat dari rumah majikan. Polisi menyebut korban sering dianiaya oleh majikan. Selengkapnya berita utama, segera kembali.